Kan lulus berikutnya tuh. Ini 5. Sini, sini. 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 5. Nah, terus bawahnya ini dikali ini. Gitu loh. Dibagi 100 ketemu. 95 kali 4. Berapa? Kali. Nah, copy aja di sini. Enter. Loh. Enggak pakai kurung, enter. Nah, ini copy ke sini. Ini copy ke sini aja. Ini di copy, tarik aja. Selawe dan 25 kan ini. Nah, tambahkan. Berapa ini? 405 bagi 100. Nah, rata-ratanya 4,5 kan itu lah. Begitu caranya ngitung. Jadi kalau dibulatkan 4 tahun ya nggak benar juga. Nah, makanya Bapak, Ibu itu membuat 3 tahun terakhir kemarin itu lulusannya berapa rata-ratanya. Itu yang digunakan sebagai baseline. Gitu ya. Jadi 4 tahun bukan 4 tahun utuh. Anda kan ada data itu. Waduh. Maksudnya berarti apa? Target tahun depan ya boleh lebih dari itu. Iya. Kalau begini situasinya gimana Pak? Pada tahun-tahun kemarin barangkali standar akademik agak kurang ketat nih. Standar akademik agak kurang ketat. Tetapi pada kepemimpinan rektor yang sekarang, standar akademik akan dibuat sangat ketat. Akan. Ya tingginya kan ditetapkan standar. Nah, berarti kan buat standar ini akan menetapkan standar. Nah, terus? Ya, antisipasi kami, prediksi kami apabila itu diterapkan, maka pada tahun pertama dan kedua mungkin akan ada cukup banyak goncangan sehingga mungkin akan banyak yang tahan tingkat atau turun tingkat. Karena standar untuk naik tingkat sekarang menjadi sangat ketat dengan diterapkannya. Apa? Contohnya apa? Contoh aja real ya. Silakan kalau yang lain tetapi tes TOEFL yang kemarin Tes TOEFL. tidak Oke. pernah ada persyaratan untuk memiliki nilai TOEFL tertentu, kemudian saat ini diterapkan. Nah, kalau nilai TOEFL Anda setiap tahun nggak mencapai itu, maka Anda tahan tingkat. Kemudian kalau tahun kemarin itu ketidakhadiran lebih dari 20%, absensi lebih dari 20%, atau kehadiran kurang dari 80%, maka sebetulnya masih ada mekanisme untuk menggantinya. Kan? Kalau yang sekarang sudah nggak ada mekanisme itu. Anda nggak hadir lebih dari 20%, otomatis gagal di semester itu, konsekuensinya tidak naik tingkat di bulan tahun depan di semester itu. Ada banyak hal yang akan dilakukan untuk memperketat itu. Yang prediksi saya adalah tahun pertama atau tahun kedua sudah penerapan pedoman akademik yang akan ditetapkan secepatnya ini sebelum Cakra diangkat menjadi pelajar, itu akan cukup banyak yang turun tingkat atau tahan tingkat. Ya nggak apa-apa tuh. Anda sekarang pilihannya kan Anda membuat standar itu disesuaikan perkiraan Anda. Kalau memang pakai baseline nggak bisa, Anda gunakan standar dari luar eksternal apa yang bisa digunakan itu. Membutuhkan apa kalau di eksternal? Kalau di eksternal nggak ada, kita yang di internal kira-kira berapa yang sekiranya mampu kan gitu loh. Target untuk membatasi kita supaya nanti ada capaian. Kalau nggak ada target ngapain dikasih topel-topel tapi nggak diukur ya? Dalam hal ketepatan masa studi, ya, khususnya untuk tahun pertama dan tahun kedua itu kayaknya kalau semata-mata targetnya harus sama dengan baseline yang kemarin-kemarin itu, kayaknya itu akan jadi berat untuk tercapai atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Ya nggak tercapai nggak apa-apa tuh. Emang salah? Ya, ya, ya kan nggak masalah tuh. Itu nanti untuk peningkatan berarti kan untuk koreksi pada tahun berikutnya. Oh, Anda baru mulai sekarang kok sudah tiba-tiba pesimis kan? Belum tentu juga loh ya. Mungkin dengan apa implementasi sesuatu yang agak ini kemudian jadi tiba-tiba teman-teman langsung tergerak untuk melakukan itu gitu. Jadi baseline itu gunanya adalah untuk apa ya sebagai patokan lah. Kecuali Anda punya patokan yang lain yang bisa digunakan silahkan. Selama ini nggak ada patokannya tuh itu. Atau Anda punya rasionalisasi untuk mematok nangka ini, boleh.
Sehingga nanti ada acuan bahwa indikator ini tercapai atau tidak. Kalau tercapai, ya berarti nanti tahun depan ditingkatkan. Kalau nggak tercapai, cari akar masalah dan akar apa namanya standar ini masih diterapkan sekarang. Akar masalahnya apa? Jadi penetapan PPIPP tadi ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kan paling akhir. Nah peningkatan kalau sudah tercapai, peningkatan bisa tidak dilakukan hanya dengan penetapan ulang kalau belum tercapai. Tapi kan standar itu harus kita punya rasionalisasi. Ini kalau sekarang itu rata-rata berapa per tahun? 4% kata-kata. Maka 2 tahun pertama 2026, 2027, 2028 kita naikkan saja dengan asumsi akan cukup banyak penyesuaian sehingga menjadi 8%. Apa yang persen yang mana ya? Apa tuh? Persen apa tuh tadi? Yang apa ini 4 tahun ini waktu lulus. Bukan persen tadi. Kalau waktu lulus kan real kan bisa dihitung kan 4,05 tadi kan. Nah, kemudian yang tahun sebelumnya 4,10 misalnya, ya sebelumnya 4, nah nanti indikatornya 4,05 misalnya. Nah itu kan sudah menjadi kebiasaan kemarin, wah rata segitu 3 tahun kok. Harusnya kan ada peningkatan, no? Apalagi ada apa? Ada kebijakan baru gitu lah. 0,5. Tidak masalah juga kan kalau misalnya kita menerapkan bukan 4,05 tapi untuk tahun pertama dan berikutnya mungkin 4,1 atau 4,2. Boleh asal rasionalisasi ada masuk. Itu kan sebagai patokan loh. Atau supaya segera supaya tercapai. Ya jangan kalau supaya tercapai ya buat serendah-rendahnya pasti tercapai besok. Tapi apa artinya? Jadi standar dibuat rendah-rendah supaya besok tercapai. Oh tercapai. Tapi SPME nggak apa ya nggak ada artinya tuh. Juara di internal tapi di eksternal dipotong. Nggak seperti itu tujuan kita. Tujuan kita buat standar SPM itu sama dengan SPME mestinya. Gitu loh. Jadi bukan hanya juara kandang, tapi juaranya betul-betul ya juara di sana, di luar juga. Itu yang sering kali terjadi kan itu. Kita takut gagal, kita takut merah nilainya. Nah, padahal itu sebenarnya untuk peningkatan. Tuh, ya nggak usah takut Pak. Itu memang mengubah budaya mutu itu susah. Pasti ada yang resisten itu pasti ada. Kan itu. Tempat kami pun sama. Ketika mahasiswa lulus itu harus publikasi. Nah, wah pertama menolakkan kan. Tapi kemudian ketika diterapkan ya udah penyesuaian terjadi. Asal tujuan kita tahu tujuan kita adalah untuk apa. Bukan ngoyo-woro ya, bukan hal yang apa omong kosong lah, tapi kita punya tujuan yang jelas. Penerapan awal pasti susah. SKP di UMJ itu sekarang juga kontroversial kan. Dan nilai harus 70. Padahal pengabdian dibatasi hanya 5. Al-Islam 10. Pengabdian 5. Nah, berarti kalau dia hanya full di situ hanya 20, masih butuh 50. 50 dari mana? Dari penelitian publikasi yang dipus di situ. Jadi orang kalau dia nggak publikasi ya dia nggak dapat poin itu untuk bisa mencapai 70. Gitu loh. Jadi memang pertama kebijakannya itu pasti akan banyak gejolak itu pasti. Tapi kalau kami swasta ya jadi memang harus eksis ya harus begitu kan. Itu demi pemeringkatan dan sebagainya. Kalau di sini ya mungkin indikatornya terkait dengan kualitas lulusan, pembelajaran yang baik, apa kan gitu. Kan nggak butuh perbintangan, nggak butuh level-level apa, nggak butuh. Ranking nggak butuh tuh. Jadi sangat tergantung dari tujuan dari masing-masing institusi. Nah, jadi ketika kemarin Bu Gati minta UMY buatkan, ya itu visinya UMY gitu. Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya kembalikan yang sesuai dengan goirohnya kita ya, girohnya kita apa. Nah ya, oke masa studi
Masa studi ini baseline, betul. Jumlah lulusan, apa ini? Ini keberhasilan studi ini, bukan jumlah lulusan ini. Jumlah DO ini, kan? Salah tuh ini. Nah, keberhasilan ini. Keberhasilan studi. Mana? Bawahnya, bawahnya. Terus, terus. Nah, ini kan, ini DO ini. Nah, keberhasilannya 72. Berarti yang DO berapa ini? 28 ya. Nah, coba ini sekarang diganti 50%. Berarti yang DO-nya 50% ini gimana? Ini langsung ini. ND enter aja. Apa di del aja 50 gitu. Nol kan berarti. Hah? Oh 5.000%. Oh ya jelas. 50 aja. Enter. Oh. Dari DO 50% aja masih satu ya. 40%. 40. Oh, oh keliru saya, keliru. Keliru ya. Ini harusnya persentase keberhasilan studi. Coba kalau nol juga satu ya berarti salah. Nol coba. Oh, nol, nol ya. 20, nol. 25, 30. Oh, berarti DO-nya boleh 70% untuk ini kan. Tapi itu kan ekstrim ya. Nah sekarang kalau seperti ini ya IPDN buat standar sendiri. Dengan baseline kemarin, DO-nya berapa? Itu ya. Jangan kemudian ngikutin ini. Ini terlalu rendah. Coba sekarang pakai baseline. Kemarin DO-nya berapa Bu tahun yang kemarin? Sebelumnya tahun berapa? Sebelumnya berapa? Tuh, jadikan baseline, jadikan standar. Berapa? Berapa DO-nya kemarin? Enggak total. Ya kalau nggak tahu ya nanti dia cari data di sana. Kalau DO-nya misalnya 5%, berapa persen? 1%. Nah berarti targetnya adalah dengan baseline satu keberhasilannya adalah 99%. Nah gitu di Excel-nya ditulis keberhasilan 99%. Itu sebagai standar. Jadi tahun depan kalau jadi 97%, wah berarti proses pembelajaran nggak bener kan itu. Uang kemarin aja 99%, kalau sekarang 97%. Keberhasilan studi itu DO ya, itu pakai baseline. Tepat waktu juga sama Bu, baseline juga ya. Mengikuti aturan di luar ternyata lebih jelek. Kapan kita pakai standar yang lebih jelek? Ya, kan berarti standar kita yang lebih bagus tuh. Tepat waktu, tepat waktu sama Mas. Tepat waktu yang di atas itu loh. Yang nomor 12 itu tadi apa itu kok? 12 itu apa? Nah, masa studi. Bukan apa tadi judulnya kok masa studi. Nah, itu masa studi. Nah, 11 itu yang sebelumnya pas 11 apa? Prestasi non akademik kok. Nah, ayo keliru toh? Ayo deh, Bu, balikin. Wah, ada yang kurang berarti itu. 10-nya akademik. Ayo yang kalah yang salah yang mana ayo? Nomor 8 tamanya salah. Nomor 8 tamanya salah itu. Monef tuh, belum masuk tuh monefnya. Ayo. Berarti harus ada monef. Kalau nggak ada monef nol. Nomor 8 itu monef.